Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Putri Jasmine with ID number 19220045. Today I will do the mid test, the subject called English Indonesian Interpreting. What should we know about consecutive interpreting? Before I share my knowledge about consecutive interpreting, I will share a little bit about interpreting itself. Apa yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Sebelum saya memulai langsung tentang consecutive interpreting, saya akan memberikan pencerahan tentang interpreting itu sendiri. Interpreting is different with translating. Interpreting is translating a speech orally. It should be done at the same place as the speaker and almost at the same time. While translating, we can do it later. As interpreter, they need to have an extraordinary listening abilities, while translator doesn't need that. Interpreting berbeda dengan translating. Interpreting adalah menerjemahkan sebuah ucapan dengan cara berbicara. Kemudian, interpreting dilakukan di tempat yang sama dan hampir secara bersamaan dengan pembicara. Sedangkan translating dapat dilakukan nanti. Kemudian, seorang interpreter membutuhkan pendengaran yang baik atau memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Sedangkan untuk seorang translator tidak membutuhkan itu. Okay, I will just go immediately to talk about consecutive interpreting. What should we know about consecutive interpreting? Oke, saya akan langsung melanjutkan untuk membicarakan tentang consecutive interpreting. Consecutive interpreting, like I had said before, the mechanism is the same. They translate a speech orally. While consecutive interpreting, it doesn't happen simultaneously. Consecutive interpreting translate the speech of the speaker after the speaker pause their speech. So, consecutive interpreting doesn't immediately translate the speaker's speech. They wait until the speaker stop or pause. It usually around 5 or 10 minutes long. When the silence comes, the interpreter immediately take an action to translate the speech orally from the source language to the target language. Consecutive interpreting, seperti yang telah saya bicarakan sebelumnya, adalah menerjemahkan sebuah ucapan dengan cara berbicara. Mekanismenya sama. Consecutive interpreting tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan seorang interpreter consecutive interpreting menunggu pembicaranya berhenti atau melakukan jeda terhadap ucapannya. Saat itulah seorang interpreter masuk untuk menerjemahkan apa yang telah dibicarakan oleh pembicara tersebut. Biasanya dilakukan setelah dalam kurun waktu 5 menit sampai 10 menit. Pembicara akan melakukan pause atau jeda. Kemudian seorang interpreter menerjemahkan dari bahasa sang pembicara ke bahasa yang dipahami oleh listener atau pendengar. Consecutive interpreting is good to use for one-on-one meeting, and then for court deposition and medical examination, something like that. There is a key skill to master this type of interpreting. It's note-taking, because people usually doesn't have a really good memory to immediately memorize everything that speakers said in 5 or 10 minutes ago. So, to minimize the mistake, they need to master note-taking.
Consecutive interpreting baik digunakan untuk business meeting atau pertemuan bisnis, pada saat sidang meja hijau, kemudian juga ketika menjelaskan tentang kedokteran atau medical examination. Terdapat satu kunci untuk dapat menjalankan consecutive interpreting, yaitu adalah note taking atau membuat sebuah catatan. Dikarenakan tidak semua manusia memiliki kemampuan mengingat yang sangat baik. Untuk meminimalisir kesalahan dalam penerjemahan, maka dilakukanlah pencatatan. Note taking in here it's not we writing something in words, but we make it simple to make a symbol. The symbol here is different from one interpreter to another interpreter. The symbol here is symbolizing the interpreter themselves. So another interpreter cannot use the symbol that the other interpreter have. Its symbol in here is unique, and it is belong to just for one interpreter. Pencatatan atau note taking di sini adalah bukan kita menuliskan sebuah kata-kata saat kita menunggu pembicara selesai. Kita menuliskan sebuah simbol-simbol yang telah kita pahami untuk membantu kita menerjemahkan ketika waktu penerjemahan dimulai. Simbol-simbol ini adalah khusus dan unik untuk satu interpreter saja. Oleh karena itu, interpreter lain tidak akan mengerti atau tidak akan bisa menggunakan simbol dari seorang interpreter atau interpreter lainnya, karena simbol-simbol tersebut dibuat khusus atau hanya teruntuk oleh satu interpreter saja. The advantages of consecutive interpreting is they don't need a device or something to support their interpreting process. That's a really good advantages of a consecutive interpreting. But for the disadvantages of consecutive interpreting, if the interpreter doesn't have a memorizing skill, it will halt the process of interpreting, since they cannot make the speaker to repeat themselves. And another disadvantages of consecutive interpreting is the audience or the listener is more focused with the interpreter than the speaker themselves. Kelebihan consecutive interpreting adalah interpretingnya tidak membutuhkan sebuah alat untuk melakukan penerjemahan. Sebuah alat seperti speaker ataupun headphone ataupun booth. Namun kekurangan dari consecutive interpreting adalah jika seseorang interpreter tersebut tidak memiliki kemampuan mengingat yang baik, maka kemungkinan terjadi kesalahan dalam penerjemahan itu cukup tinggi. Kemudian kekurangan lainnya adalah ketika consecutive interpreter terjadi, audiens atau pendengar lebih terfokus kepada interpreternya dibandingkan dengan pembicaranya. Okay, I think that's all. What should we know about consecutive interpreting? I wish for you to have a good day after listening this. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya pikir itu cukup dari saya. Apa yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Saya harap Anda mendapatkan hari yang cerah setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.